Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita memulai pelajarannya, Ibu akan absen dulu ya. Siap. Dania Wildan, Hadir Bu. Iis Purnamasari, Hadir Bu. Anna Risma, Pak. Alfa, Cahayu Novitasari, Hadir. Nur Nafizah, Hadir Bu. Safira, Hadir Bu. Dwi Mei Cantika, Hadir Bu. Sakila Salsabila, Hadir Bu. Embun Sasmita, Kolita, Alfa. Andika, Alfa. Alfa. Sudah siap? Sudah. Alhamdulillah. Jadi sebelum masuk ke materi pokok, Ibu akan menanyakan dulu pertemuan pertama kemarin tentang reproduksi pada Manusia. Ya, tidak usah takut, biasa saja. Kita hanya belajar. Jadi ada 3 perbedaan. Ada pembelahan sel, itu ada mitosis sama meiosis. Yang mitosis terjadi pada Tubuh. pada terus kalau meiosis terjadi pada kelamin. Benar? Benar. Jadi harus diingat kembali ya. Organ pertama, penis, skrotum, testis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar vesikulasi seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper. Jika itu organ-organ reproduksi pada Laki-laki. Jadi sekarang kita belajar tentang organ reproduksi pada Wanita. atau Wanita. Jadi bisa diperhatikan, Ibu akan tayangkan slide PowerPoint. Merupakan di dalam ovarium terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel inilah sel telur atau ovum berkembang. Folikel ini juga menghasilkan hormon perempuan yaitu estrogen dan progesteron dan telur atau tuba falopi, uterus, dan vagina. Saluran telur atau tuba falopi atau ovina berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Panjang tuba falopi ini sekitar 10 cm. Jadi organ reproduksi pada perempuan itu ada 2, reproduksi bagian dalam dan reproduksi bagian luar. Sudah juga pas tadi kan fungsi organ-organ fungsi sistem reproduksi pada perempuan. Jadi kalian coba kerjakan yang ada di halaman 15. Secara berkelompok. Kelompoknya masih seperti yang saya lakukan, masing-masing tiap kelompok. Ya, karena waktu kita terbatas hari ini mungkin bisa diwakili oleh satu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. A. Ovarium. B. Saluran telur. C. Infundibulum. D. Fimbriare. E. Rahim. F. Endometrium. G. Cervix. H. Vagina. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Saluran telur berfungsi untuk menghubungkan ovarium dengan rahim. Fimbria berfungsi menangkap sel telur. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Endometrium berfungsi untuk membatasi rongga rahim dan meluluh saat menstruasi. Vagina berfungsi untuk saluran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahir bayi. Jadi kesimpulan kami yaitu organ reproduksi pada perempuan terdiri atas organ reproduksi dalam dan organ reproduksi luar. Organ reproduksi luar terdiri atas vulva dan labium, sedangkan organ reproduksi dalam terdiri atas ovarium, saluran telur, infundibulum, rahim, endometrium, cervix, vagina, dan fimbriae. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Satu kelompok lagi. Kelompok berapa? Ya, jangan lupa kelompok yang kedua minta pendapat temannya ya dari hasil kerjanya. Ya, silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang nama-nama organ penyusun sistem reproduksi pada wanita serta fungsinya. A. Ovarium. Ovarium berfungsi untuk Menghasilkan sel telur. B. Tuba fallopi berfungsi untuk menyimpan sel telur. Dalam siklus menstruasi, setiap bulannya induk telur akan melepaskan sel telur yang matang. C. Infundibulum berfungsi untuk menangkap telur yang sudah matang agar bisa menuju tuba fallopi. D. Fimbriae berfungsi untuk menangkap sel telur. E. Rahim atau uterus berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. F. Endometrium berfungsi untuk membatasi rongga rahim dan menyeluruh saat menstruasi. G. Cervix berfungsi untuk menyempit dan membuka ke arah vagina. H. Vagina menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran yang mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Dari hasil diskusi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Kami ingin bertanya, apa fungsi dari infundibulum? Fungsi infundibulum untuk menangkap telur yang sudah matang agar bisa menuju tuba fallopi. Ya,
sudah ada pertanyaan terakhir dari kelompok 1. Terima kasih sudah aktif di dalam kelas. Jadi kegiatan diskusinya sudah selesai. Kita lanjut kembali ke materinya. Ya, untuk mengingat kembali tadi hasil diskusinya. Jadi perhatikan bagian internalnya tadi sudah didiskusikan. Coba bisa dilihat kembali ya. Ada bagian eksternal dan bagian internal. Jadi bagian luar dengan bagian dalam. Ya, agar reproduksi kita yang bagian dalam tidak diikuti dulu kemarin dinilai hidup atau megafalopi, terus ada endometrium atau ada lagi cervix atau mulut rahim. Jadi kalau disebut kanker cervix berarti kanker mulut rahim. Ini ada disebut kanker cervix. Jadi ada klitoris kalau bagian luar. Jadi sudah jelas prosesnya? Sudah. Jadi yang bagus presentasinya tadi. Nanti kita simak. Ya, jadi karena waktunya mau selesai sebelum dulu akhir, kita berdoa dulu ya. Membuat senang apa membuat bosan? Senang. Ada yang bosan? Ada. Ya, jangan bohong, lebih baik jujur. Ya, terima kasih karena sudah senang. Jadi tetap semangat. Jadi sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi ibu akan memberikan posisi setelahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.